semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak itu semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak ibu, hari ini kita masih belajar tentang teks prosedur. Nah, di pertemuan yang lalu, siapa yang masih ingat? Kita belajar teks prosedur tentang apa indikatornya? Iya, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Maka, mari anak-anak ibu ikuti video pembelajaran hari ini dengan baik supaya mampu memahaminya dan mampu mengerjakan tugas yang ibu berikan. Pasti semangat untuk belajar, nak? Iya, pasti semangat. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan hari ini kita akan belajar teks prosedur tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Indikatornya menjelaskan struktur dan kebahasaan teks prosedur, menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur. Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur ini sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu, yaitu struktur merupakan bagian atau cara teks tersebut dibangun. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau struktur teks prosedur ini disusun oleh bagian tujuan, bagian material, dan diikuti oleh bagian langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya, lihat di bawah ini. Bagian tujuan berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai, dapat berupa judul. Kemudian bagian material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, namun tidak semua teks prosedur terdapat bagian umumnya terdapat dalam resep makanan. Bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya dapat diubah urutannya. Nah, ini adalah contoh teks prosedur cara membuat nasi goreng. Dan juga sudah ibu tentukan strukturnya. Yang pertama, ada tujuan di paragraf 1 dan 2. Kemudian ada alat dan bahan. Dijelas di sini bahannya adalah 3 butir siung bawang putih, 6 siung bawang merah dan lain-lain. Kemudian untuk alatnya yang paling terlihat adalah ada kata sendok di situ ya. Kemudian yang ketiga ini adalah langkah-langkah. Di dalam teks prosedur juga ada struktur penutup tergantung pada teks yang kamu baca. Nah, misalnya contoh kalimatnya selama menikmati hidangan yang kamu buat, semoga rasanya nikmat begitu. Itu sudah contoh dari kalimat penutup dalam pembuatan sebuah atau suatu makanan begitu ya. Berikutnya, ibu juga sudah menentukan ciri kebahasaan pada teks prosedur. Biasanya dalam menentukan ciri kebahasaan ini kita lihat di bagian langkah-langkah. Nah, pertama menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya ditandai dengan menggunakan partikel lah dan kan. Contohnya ya, bukti tekstualnya pada teks tadi, haluskan ya semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu. Haluskan. Kata haluskan ini adalah termasuk kata perintah. Karena menggunakan partikel kan. Masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Ini juga ya nak. Berikutnya adalah ciri yang kedua, menyatakan urutan waktu. Bukti tekstualnya, ketika minyak sudah panas, masukkan 1 butir telur lalu orak-arik. Kata ketika itu termasuk ke dalam menyatakan urutan waktu. Kemudian konjungsi urutan langkah-langkah. Konjungsi ingat itu sama dengan kata penghubung. Bukti tekstualnya, kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Nah, begitu cara menentukannya. Untuk jelasnya inilah ciri kebahasaan, yaitu menyatakan waktu, kemudian ketika, sebelum, menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar. Nah, penggunaan kalimat perintah ya, kata perintah contohnya lakukan ini, lakukan itu. Saran, sebaiknya, lebih baik jika. Peringatan ini sama dengan larangan, jangan lakukan, hindari, tidak boleh ya. Konjungsi atau kata penghubung urutan langkah-langkah, pertama, kedua, kemudian akhirnya begitu. Oke anak ibu, paham sampai situ ya? Nah, untuk tugasnya silahkan kamu baca teks prosedur Tari Saman halaman 77 dan Rasa Ibu Berkas Manado halaman 78 dari buku Marbi. Nah, nanti akan ibu sediakan pertanyaan dari buku Ibu sediakan pertanyaan
di Google Classroom. Oke anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu berharap kalian tetap sungguh-sungguh belajar di rumah walaupun kita proses pembelajaran jarak jauh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak Ibu, sampai jumpa.